Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan serta iman yang kuat. Oke anak-anak, mohon maaf sebelum Bapak masuk pelajaran, Bapak mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebelumnya Bapak belum bisa mengajar secara maksimal ya, dikarenakan orang tua Bapak, ibunda Bapak itu masuk ke rumah sakit ya, sehingga Bapak harus menjalankan kewajiban Bapak sebagai seorang anak. Nah, oke anak-anak, untuk pelajaran pertama kali ini ya, kita akan mempelajari beberapa hal dalam kemuhammadiyahan. Nah, ya, kalau di kelas 3 kalian sudah Bapak kenalkan apa sih Muhammadiyah itu. Nah, dalam Muhammadiyah itu ada berbagai ortom ya, berbagai organisasi persyarikatan, tapi ada berbagai ortom-ortom yang yang mengikat satu sama lain. Nah, untuk di kelas 4 ini ya, kalian akan terlebih dahulu Bapak kenalkan salah satu ortom dari organisasi Muhammadiyah. Nah, yaitu IPM. Apa itu IPM? IPM artinya kalau kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini berdiri di Surakarta ya, pada tanggal 4 Sopar 1381 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961. Nah, Masehi ya. IPM ini adalah organisasi otonom dari Muhammadiyah yang tadi Bapak sampaikan, yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Nah, kayak kalian itu ya. IPM berakidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. IPM merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan pada sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Tujuan dari IPM ini adalah terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, hampir sama seperti tujuan dari Muhammadiyah. Adapun penjelasan dari tujuan IPM ini ada beberapa hal yang lain. Yang pertama tadi berilmu. Nah, berilmu itu berarti menguasai pengetahuan atau ilmu yang didalami. Akan tetapi, tidak sekedar tahu dan paham saja tidak akan cukup ya. Maka pelajar Muhammadiyah dituntut juga untuk mengamalkan apa yang dikuasainya. Sebagaimana pepatah, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang lebat daunnya dan bunganya akan tetapi tidak berbuah. Nah, seperti kata-kata mutiara, mungkin kalau kalian mendengar Bapak di halaman pernah kalian mendengar ya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nah, ini kata-kata mutiara orang Arab nih ya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang lebat, banyak bunganya tapi tidak berbuah ya, tidak enak. Kalau ada buahnya kan enak, bisa kita makan ya enggak? Nah, ya itu. Nah, maka anak-anak Muhammadiyah itu dituntut untuk bisa menguasai ilmunya ya dan mengamalkannya. Nah, itu ya. Itu yang paling utama dalam ilmu ya, diamalkan. Nah, hal ini ya, kalau seandainya ilmu itu tidak diamalkan akan sangat disayangkan. Jangan sampai pelajar Muhammadiyah seperti kalian ini hanya pandai berbicara saja tetapi tidak berbuat. Nah, itulah tujuan dari PM tersebut. Nah, selanjutnya yang pertama berilmu ya. Selanjutnya berakhlak mulia yang kedua ya. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah buah dari ilmu-ilmu yang diamalkan. Nah, contohnya ketika kecil saat Rasulullah menganjurkan senyum terhadap sesama saat berjumpa. Nah, kalau ini diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka akan sangat luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar. Karena kita murah senyum dan bertutur kata yang luhur, inilah buah dari ilmu. Semua orang dapat merasakan manfaatnya ya. Kalau kalian biasakan senyum, ketemu orang senyum ya, tidak merengut,
Tapi senyum pasti orang itu akan senang melihat senyum kita. Tapi kalau kita marah, pasti banyak yang benci sama kita. Ya, maka ini contoh dari ilmu yang diamalkan. Kalau cuman belajarnya, oh iya senyum, tapi pas sudah ketemu sama orangnya nggak senyum. Nah, ini ilmunya tidak diamalkan. Oke, paham anak-anak? Tadi yang pertama berilmu, kedua berakhlak mulia, yang ketiga terampil. Nah, ya. Pelajar Muhammadiyah itu juga harus terampil, karena keterampilan berarti menunjukkan bahwa kita adalah pelajar yang memiliki kemampuan bertindak dengan cermat dan kreatif. Nah, ya itu. Ya. Ini 3 ini yang paling penting ya dalam kita sebagai pelajar Muhammadiyah. Tujuannya adalah menjadikan agama Islam menjadi agama yang mulia. Nah, karena siswa atau pelajar Muhammadiyah seperti kalian ini adalah bagian dari agama Islam yang mulia tersebut. Nah, oke. Nah, itu sekilas dari mengenal apa sih IPM itu, ya. Apa tadi artinya? Panjangannya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pintar. Nah, mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang pernah melihat lambang dari IPM, ada yang belum. Nah, nanti Bapak fotokan lambang IPM itu ya. Nah, lambang IPM ya. Lambang IPM ini ada ciri-cirinya. Nah, bentuknya segi 5 seperti perisai, runcing di bawahnya. Nah, merupakan deformasi perubahan, nah, bentuk pena. Nah, itu contohnya. Warna kuning berarti keagungan dan ketuhanan, putih berarti kesucian, dan merah berarti keberanian. Nah, terus isinya ya, ada 5 jalur penurunan, 3 jalur besar dan 2 jalur kecil. Jalur tengah runcing, di bawah berwarna kuning. Nah, gambar matahari bersinar 12 yang terletak di tengah perisai merupakan lambang dari organisasi Muhammadiyah. Ya, gambar matahari berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM adalah keluarga Muhammadiyah. Gambar buku berarti pengetahuan atau bisa juga berarti Al-Quran suci putih. Nah, adapun warna hijau menunjukkan agar ilmu yang diperoleh dapat mempertebal keimanan. Di bawah bulatan matahari, itu juga terdapat tulisan ayat Al-Quran. Surat Al-Qalam ayat 1. Nah, yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa artinya? Artinya demi pena dan apa yang dituliskannya. Nah, itulah arti dari lambang IPM. Ya, nanti Bapak fotokan ya. Kalau misalkan kalian belum pernah melihatnya. Nah, oke, itu aja ya. Nah, anak-anak. Nah, tadi singkat penjelasan dari Bapak ya, semoga kalian simak, kalian dengar baik-baik ya. Nanti akan ada beberapa soal yang akan Bapak berikan ya, silahkan kalian jawab ya. Sengaja Bapak tidak fotokan semua uraian tadi ya, yang Bapak fotokan cuma lambangnya aja ya, biar kalian melihat oh ini itu lambang IPM. Nah, tapi untuk penjelasannya tidak Bapak fotokan karena Bapak mau melihat sampai di mana penguasaan kalian terhadap materi atau penjelasan yang Bapak sampaikan kepada kalian melalui video ini. Ya, maka anak-anak simak, dengarkan, pahami video penjelasan Bapak mengenai beberapa hal ya yang tentang pelajaran kemuhammadiyaan ini. Oke, anak-anak, itu aja. Dan sebelum Bapak akhiri, Bapak mempunyai satu kata mutiara buat kalian ya. Dengarkan, ijhad wala taksal wala takun ghafilan panadamatul uqba liman yatakasab. Apa artinya? Ya, rajinlah dan jangan sampai malas dan jangan sampai lalai. Panadamatul uqba liman yatakasal, karena penyesalan itu menghampiri mendatangi orang-orang yang bermalas-malasan. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan panadamatul uqba liman yatakasab. Oke anak-anak, itu saja pelajaran kita untuk pertemuan pertama ini. Insya Allah nanti akan kita sambung di minggu yang akan datang. Ya, Bapak harap semangat belajarnya, jangan malas, turuti kedua orang tuanya, jangan melawan ya, karena sebagai anak Muhammadiyah itu tidak boleh melawan kepada kedua orang tua. Oke, itu aja. Nah, untuk tugasnya jangan lupa menjawab soal yang nanti Bapak akan fotokan
Ya, silahkan kalian jawab. Ya, nanti mungkin ada juga di dalam video ini, tapi ada juga yang Bapak fotokan nanti ya. Soalnya itu aja. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.